Salam sehat, salam satu hobi, salam merawat kehidupan. Salam sukses. Sedulur, waktu terus bergulir dan kita tetap konsisten fokus dalam budidaya ayam. Seiring dengan aktivitas harian, terus kita mengevaluasi apa yang kurang bagus, apa yang kurang tepat, apa yang kurang efektif dalam perilaku budidaya ayam kita. Budidaya ayam itu adalah kegiatan ekonomi produktif, ya, skala rumahan. Itu berarti difokuskan untuk memanfaatkan lahan terbatas, dimanfaatkan waktu luang yang masih ada, memanfaatkan limbah rumah tangga seperti sisa makan, daunan, sayuran, dan lain-lain. Itu berarti bagaimana supaya ada kegiatan ekonomi produktif yang bisa saja sambil lalu, tetapi pada akhirnya juga memberikan hasil di mana ayam itu bisa dikonsumsi oleh keluarga atau bahkan dijual, atau bahkan telurnya dikembangkan untuk mendapatkan anakan ayam yang lebih banyak dan akhirnya menaikkan skala dan volume kegiatan budidaya itu, mungkin dalam jumlah 3 indukan, 3 kelompok indukan dengan pemaceknya mungkin bahkan sampai 5. Berarti naik motifnya satu tingkat, yaitu motif mendapatkan hasil ekonomi yang lebih besar. Di sini tentu pola pikirnya sudah masuk kepada pola pikir usaha. Sedikit banyak sudah masuk dalam hitung-hitungan matematika bagaimana potensi pembiayaannya untuk dalam satu periode panen, baik itu bertelur, pemeliharaan anakan maupun sampai ke daging. Nah, itu artinya apa? Kita sudah mulai menerapkan aplikasi dari berapa potensi penghasilan penjualan dan berapa beban biaya untuk biaya pakan khususnya, atau tindakan-tindakan kita yang lain bagaimana meminimalisir biaya pakan itu sehingga melakukan pilihan-pilihan beragam pemanfaatan sumber daya di lingkungan berupa limbah pasar, limbah rumah tangga maupun limbah-limbah yang bisa diracik, diolah, didaur ulang sehingga memberikan nilai gizi, nilai karbohidrat maupun protein yang bagus tanpa mengurangi adanya potensi risiko dan penyakit. Jadi dia naik satu tingkat menjadi skala rumahan tetap, tapi dengan 5 atau 10 kelompok indukan. Nah, ketika naik menjadi 5 atau skala indukan, ini naik lagi performa cara berpikir kita maupun perilaku kita. Ini berarti sudah ada dalam satu skema pembiayaan yang kira-kira memang terukur dan juga sudah dianggarkan dan juga sudah direncanakan, sehingga mungkin pembelian pakan yang sifatnya pakan utama seperti pabrikan itu bisa dalam satu kali beli sehingga harganya lebih murah, bisa dapat diskon, tetapi juga sekaligus memanfaatkan potensi-potensi pakan lain yang lebih murah seperti dedak, nasi aron, kemudian juga itu mungkin ubi, singkong, atau mungkin juga sayur mayur. Jadi artinya apa? Ada perilaku menekan biaya dan ada motif untuk menaikkan tingkat keuntungan, dan itu tentu adalah sebuah proses menaikkan dari kegiatan yang sifatnya memang ekonomi rumah tangga di belakang rumah seperti ini, dan kemudian ketika tekun, ketika konsisten, ketika fokus, maka bisa saja dalam satu periode waktu jumlah kelompok indukan bertambah dan pamacek pilihannya juga bertambah. Dan tentu ketika dikembangkan kepada skala usaha untuk mungkin pedaging atau mungkin juga untuk pembesaran dan lain-lain, itu berarti indukannya, babonnya juga sudah pilihan, pamaceknya juga sudah pilihan, bahkan mungkin sudah naik lebih tinggi lagi, yaitu mencari anakan-anakan terah-terah unggulan, terah-terah juara yang pada akhirnya nilai jualnya lebih tinggi. Dan saya berada pada motif itu, ya, mencoba mengembangkan, mengkawin silangkan itu babon-babon pilihan dengan pacek-pacek pilihan untuk kemudian mendapatkan hasil anakan ayam yang pada akhirnya harga jualnya itu bisa lebih tinggi daripada sekadar harga jual konsumsi ayam kampung atau ayam pedaging. Dan tentu di dalam proses itu kita pasti harus melakukan juga tindakan-tindakan kreatif lain, yaitu merawat, ya, jejalon atau dere-dere pada masa usia di mana dia memang harus dijadikan menjadi calon indukan yang bagus, yang
pilihan dan juga demikian juga pematik. Ini artinya apa? Dari skala rumahan, skala usaha, skala mungkin itu usaha dan ayam untuk unggulan, untuk petarung, untuk juga untuk abar, itu berarti membutuhkan juga satu peningkatan dalam perilaku dan cara berpikir. Cara berpikir utamanya adalah bagaimana menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pakan, tanpa mengurangi bobot ayam, tanpa mengurangi juga faktor lain. Nah, ini artinya apa? Kita sedang berada di arah sana, menaikkan satu skema bagaimana pada akhirnya kegiatan budidaya ayam kita ini memberikan keuntungan, ya, di luar kegiatan yang sifatnya positif, tetapi juga memberikan hasil keuntungan yang lebih besar. Nah, pada skala motif bisnis itulah kita harus mainkan matematika bisnisnya, tambah-tambah kali-kali sama kurangnya di biaya, di risiko dan lain-lain. Bagi-bagi tentu hasil dari keuntungan itu bisa dibagi lagi untuk pembelian pakan, bisa dibagi lagi untuk pengeluaran operasional dan lain-lain. Saya kira ini sharing saja sebagai penguatan mindset, sekaligus pola pikir, sekaligus penguatan perilaku bahwa kegiatan budidaya itu adalah kegiatan ekonomi yang positif. Selama kita masih ada waktu luang, kita masih bisa berkreasi, kita bisa mengembangkan pola belajar yang baru, kita bisa juga itu masih mengharapkan adanya hasil ekonominya, maka kita berada di jalur kewirausahaan yang tepat. Tinggal bagaimana konsisten mengembangkan dari skema 1, skema 2 maupun skema 3. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses.